Hai. Banyak orang pengen berubah, dulu kami juga seperti itu, tapi bingung awalnya dari mana ya perubahan itu terjadi gitu ya. Nah, inilah titik awal kita merubah hidup. Dimulai dari mana? Dari merubah sudut pandang. Dari mengubah perspektif kita terhadap kejadian-kejadian atau orang-orang yang menyebalkan. Terasa menyebalkan. Iya gitu. Nah, contoh. Biar mudah. Dulu saya tuh suka ngedumel gitu ya, suka mengeluh gitu ya. Kenapa ya saya punya pola berulang dalam hidup saya. Jadi kalau saya membangun sesuatu, anggaplah bisnis gitu, udah naik, terus turun, naik, turun polanya. Jadi kayaknya kok nggak bisa menikmati ya. Dan pada saat turun itu ada aja yang dulu saya anggap orang-orang yang menyebabkan itu terjadi. Semuanya selalu bukan dari kamu gitu ya, rasanya. Bener, kayaknya ada yang ditipu orang, duitnya dibawa kabur orang, ada orang yang tadinya perjanjiannya A bisa jadi B, omongannya nggak sesuai dengan yang waktu awal kita membangun bisnis gitu ya, dan lain-lain sebagainya lah gitu. Kenapa saya dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu gitu? Nah, sudut pandang pertama saya adalah ya ini kan salah mereka gitu kan. Ini kan mereka memang orang-orang jahat gitu orang-orang ya. Nggak bener. Orang-orang nggak bener gitu. Orang-orang pelin-pelan lah gitu. Nah, saya merasa dulu saya selalu bekerja sama orang-orang bodoh ya. Orang-orang bodoh. Nah, sampai akhirnya saya mendapatkan sebuah cerita. Kalau saya pribadi, selalu ada cerita yang mengubah hidup saya. Dan kalau bagi saya pribadi ya, saya tidak terlalu bingung atau tidak terlalu mempermasalahkan cerita ini benar atau enggak. Yang penting cerita tersebut itu membuat pertumbuhan di dalam diri saya, gitu ya. Atau ada sudut pandang yang tiba-tiba ting gitu berubah ya. Betul. Contoh. Salah satu cerita yang mengubah hidup saya itu bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Kalau teman-teman pernah cerita ya, ini kan sempat rame ya. Itu Rich Dad-nya bener nggak, Poor Dad-nya itu bener nggak? Buat saya nggak masalah Rich Dad atau Poor Dad-nya itu bener atau itu fiksi, terserah. Tapi cerita Rich Dad Poor Dad itu mengubah pola pikir saya tentang finansial. Gitu, tentang menambah increase my own financial IQ lah ya gitu. Saya nggak terlalu mempermasalahkan Rich Dad Poor Dad-nya benar atau enggak, tapi ceritanya, pelajarannya good banget gitu. Nah, balik lagi ke cerita saya tadi ya. Dulu awal saya merasa banyak orang-orang yang tidak kompeten kok bisa gituin saya lah gitu. Nah, sampai akhirnya saya dapat cerita, loh itu bukan salahnya mereka loh gitu. Jangan-jangan kamu yang menarik mereka hadir. Loh. Kok bisa begitu? Kok bisa-bisanya saya yang menarik mereka hadir? Terus ya kalau saya bisa narik, saya nggak bakal lah mau narik yang begitu kan? Gitu iya, pasti saya akan menarik orang-orang yang kompeten, orang-orang yang hebat gitu ya, orang-orang yang bisa berkolaborasi menguntungkan gitu. Kenapa? Nah, teman saya bilang nggak. Tapi kan ada orang-orang yang kolaborasinya asik loh. Mereka bisa berkolaborasi dengan orang-orang jujur, orang-orang hebat, kompeten. Nah, tapi kenapa yang lingkaran kamu adalah orang-orang seperti itu? Memang jangan-jangan kamu yang menarik orang-orang seperti itu yang hadir. Karena apa yang ada, ini kalimatnya nih penting nih. Karena apa yang ada di dalam diri kita, itu yang terpancar di luar. Dia bilang seperti itu. Saya pikir, oh bisa jadi ya gitu. Waktu awal saya dengar kalimat itu, saya merasa, jadi ini salah gue. Apa-apa gue yang salah gitu ya. Tapi kalau saya renungkan lagi, loh bisa jadi ya. Karena ada orang yang lingkarannya tadi, kita cerita, lingkarannya orang-orang hebat. Tapi kok saya bisa mengalami pola yang berulang seperti itu ya. Bukan 1-2 kali saya terjadi dalam hidup saya gitu. Jangan-jangan cerita ini benar. Nah akhirnya cerita itu membuat saya nge-review. Apa yang di dalam diri saya yang menarik orang-orang itu hadir di dalam perjalanan hidup saya gitu. Oh ternyata dari dulu yang saya lakukan itu demi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Oh ini nih, emosi ini yang saya belum selesaikan. Kan
lebih enak kalau kita menjalani sesuatu, Ya. kalau kita berkarya gitu ya, mewujudkan mimpi-mimpi kita itu melakukan apa yang kita suka kan. Betul. Entah orang lain itu tanggapannya seperti apa, ya itu urusannya mereka. Tapi karena kita suka melakukannya, maka kita lakukan gitu. Iya. Jadi rasa bahagia kita lebih besar daripada keinginan kita untuk mendapatkan sebuah pengakuan gitu. Kebahagiaan kita dalam melakukan karya-karya kita gitu ya. Nah, begitu saya sadar, oh ternyata benar ya yang saya lakukan itu demi membuktikan bahwa saya bisa, saya mampu, demi orang-orang bilang, oh kamu hebat Tri gitu. Nah, justru gara-gara saya menjalankan sesuatu bahan bakarnya itu, maka jatuhnya adalah saya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tepat gitu. Wah, jadi saya tidak menyalahkan yang di luar lagi, itu jadi bahan saya mereview. Dan ini sebetulnya lebih bermanfaat ya. Iya. Karena jadi membangun diri ya. Iya, kalau kita cuma menyalahkan, kita akan terus kita akan tetap pada pola kita yang lama, tapi kita berharap sesuatu yang baru kan. Berarti kita berharap menarik orang yang baru. Betul. Tapi dengan sudut pandang yang kedua tadi, kita jadi melihat apa nih yang bisa kita, apa yang menarik dan apa yang ternyata perlu ganti gitu. Iya, betul. Jadi dari sebuah cerita sudut pandangnya terganti, kok ada keplongan ya? Apa tuh keplongan tuh bahasanya? Kelegaan gitu ya. Oh benar juga, ini menarik nih gitu. Nah kalau kamu ada nggak cerita yang dari sudut pandang berubah, akhirnya jadi merubah gitu? Ada sih. Apa tuh? Kalau saya dari buku Many Lives, Many Masters. Nah, iya. Yang ngarang Brian Weiss ya? Iya. Itu jadi cerita tentang ini secara singkat aja ya. Jadi Brian Weiss ini adalah seorang kepala rumah sakit ya, dan dia juga hipnoterapis, dan dia punya klien lah banyak gitu kan. Dan dia tuh nggak pernah pakai metode PLR atau past life regression gitu ya, karena ya nggak sesuai lah dengan keyakinan dia. Sampai di satu titik dia dapat satu klien yang banyak banget traumanya, banyak banget fobianya gitu kan. Terus di ruang terapi itu, bahkan di sesi pertamanya, tiba-tiba klien ini terlempar ke PLR gitu, ke past life gitu kan. Nah, yang awalnya dia skeptis dan betul-betul menolak, tapi kok si klien ini memunculkan banyak hal menarik gitu kan. Nah, akhirnya dimulailah dia mengobservasi gitu kan, dan dia melihat ternyata si pasiennya ini juga banyak mendapat kesembuhan, dan dia dapat pesan-pesan menarik dari sesi past life regressionnya ini, walaupun tidak disengaja gitu kan. Tapi intinya buku ini bercerita banyak memang tentang past life, tentang reinkarnasi, tentang kehidupan berulang. Mungkin kalau teman-teman yang belum terbuka juga nggak apa-apa gitu. Tapi buat saya pribadi, buku ini memberikan sudut pandang tentang kehidupan yang jauh lebih besar gitu. Jadi begitu saya melihat, oh kehidupan itu ternyata ada esensinya. Esensi ini loh yang kita bawa. Sebetulnya inilah kenapa kita hidup gitu kan, kenapa kita lahir gitu. Sehingga esensi yang lebih besar inilah yang akhirnya buat saya pribadi itu jadi mengurangi sweating the small stuff gitu. Mengurangi ngurusin hal-hal perintilan yang selama ini itu cukup bikin saya stres ternyata. Sekedar mikirin baju, mikirin apa gitu ya, mikirin apa dulu tuh itu bikinnya bikin stres lah gitu, hal-hal kecil gitu. Tapi begitu saya baca itu ternyata ya ampun, kehidupan itu ternyata untuk ini terus jadi ngapain lagi gue mikirin yang remeh-remeh gini kan. Toh ini nanti nggak akan ngefek, nggak akan kepake untuk perjalanan jiwa gue gitu kan. Jadi akhirnya buku itu sih yang membuat saya punya sudut pandang lebih besar. Termasuk memandang orang yang ketika lahir tuh lain suku, lain agama, karena di situ ya itu diceritakan bahwa si Catherine ini dia pernah jadi laki-laki, pernah jadi perempuan, pernah jadi kulit putih, kulit hitam, pernah jadi Timur Tengah, agama ini, agama itu. Jadi di situ saya berpikir
nggak ada yang bisa, maksudnya nggak ada yang perlu saya pertahankan dari identitas saya saat ini, karena ini sementara gitu. Jadi buat apa bermusuhan, buat apa ngotot, toh saya bisa jadi saya pernah loh ada di yang sebelah sana gitu kan. Saya pernah jadi laki-laki, saya pernah jadi orang ini, saya pernah jadi punya keyakinan ini. Itu cuma perjalanan gitu. Jadi itu membuat saya lebih terbuka, lebih fleksibel, dan jadinya apa-apa ya udah dijalanin aja yang saat ini, tanpa terlalu ngotot mempertahankan apapun yang itu hanya bungkus gitu. Iya, jadi kita dari sebuah cerita itu jadi kita mendapatkan esensi kebenarannya ya. Jadi bukan kebenaran versi saya, bukan kebenaran versi kamu, tapi esensi kebenarannya. Dan yang penting esensi ini membawa kita bertumbuh gitu kan. Secara jiwa kita bertumbuh dan kita itu menjalaninya plong gitu ya, penuh kelegaan gitu ya, tidak menghakimi yang lain, begitu juga tidak menghakimi diri kita. Yang penting itunya kan, esensinya itu ya. Mau ceritanya benar atau enggak, tapi kita mendapatkan sesuatu dari situ kan. Juga gitu. Dan setiap orang kalau ada sesuatu yang membuat sudut pandangnya jadi lebih baik, jadi lebih terbuka, kesadarannya naik gitu ya, ya berarti ya itu hal yang baik gitu kan. Dan itu cerita yang menarik. Sangat personal, sangat subjektif kan. Betul. Jadi cerita apa nih nanti yang bisa mengubah sudut pandangnya teman-teman dari satu peristiwa yang mungkin sekarang sulit sekali untuk keluar dari situ, mungkin perlu sudut pandang yang baru aja. Dan sudut pandang yang baru ini mungkin bisa jadi mengobrak-abrik belief yang teman-teman pegang selama ini. Betul. Tapi kalau misalnya sudut pandang tersebut bisa membuat teman-teman lebih damai, lebih bersukacita, lebih bebas gitu ya, lebih mengasihi diri dan lebih mengasihi sesama, why not tidak diambil sudut pandang baru tersebut, karena bisa jadi sudut pandang itu yang membebaskan. Iya, gitu. Kenapa kita tidak terbuka pada sesuatu gitu kan, pada kemungkinan lain, bisa jadi apa yang kita cari itu ada di sisi yang sana gitu. Ya, menarik ya. Ini mungkin video ini menimbulkan kontroversi. Semoga tidak ya, jangan ambil sepotong-sepotong. Ambil esensinya aja gitu ya. Nanti teman-teman kalau pengen ngobrol, coba klik aja di link di description. Nanti kita bisa ngobrol banyak. Setiap hari Kamis Lompatan Hidup juga ada sesi Zoom bareng teman perjalanan Lompatan Hidup gitu ya. Nanti cek aja di description. Cek di ada link untuk kontak WA kita gitu ya. Buat teman-teman yang mau cek Human Design juga cek aja link-linknya di description gitu ya. Oke, thank you. Bye-bye. See you.